Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita bahas kembali ya mengenai perhitungan PPh 21 dan juga pengisian surat setoran pajaknya. Nah, Ibu ulangi yang untuk bulan Januari, jadi ada PT Jaya Abadi yang ingin menyetorkan PPh pasal 21 yang telah dipotong dari pegawai-pegawainya, di mana ada 5 pegawai, yaitu 3 pegawai tetap dan juga 2 pegawai tidak tetap. Di minggu lalu, kita kan sudah menghitung nih berapa PPh 21 untuk pegawai tetap dan juga untuk pegawai tidak tetap. Lalu kemudian kita total, sehingga inilah jumlah PPh 21 yang akan disetorkan oleh PT Jaya Abadi. Kemudian kita sudah membuat surat setoran pajaknya. Nah, seperti ini, dari mulai kita mengisi NPWP, nama WP dan alamat WP, kemudian kode akun pajak dan kode jenis setoran, uraian pembayaran, masa pajak, tahun pajak, jumlah pembayaran sesuai dengan hasil yang kita dapat dari penghitungan sebelumnya, dan juga hari tanggal dan nama jelas penyetornya. Kemudian kita bahas lagi yang untuk selanjutnya, masih dengan kasus yang sama tapi di bulan yang berbeda. Di bulan Oktober itu ada 3 ketentuan, yaitu yang pertama ada pegawai tetap yang masuk, yang kedua ada pegawai tetap yang keluar, dan yang ketiga kondisi lainnya sama dengan bulan September. Jadi si PT Jaya Abadi ini pada Januari kan memiliki 5 pegawai ya, 3 pegawai tetap dan 2 pegawai tidak tetap. Nah, kemudian di bulan Oktober ada perubahan dari pegawai-pegawainya, yaitu untuk pegawai tetap. Ada yang masuk dan ada juga yang keluar. Untuk pegawai tetap yang masuk ada 2 orang, yaitu Indrayana dan Yogi Wirawan, dengan status yang sudah diketahui dan juga sudah memiliki NPWP serta mendapat gaji pokoknya masing-masing 5 juta rupiah. Jadi kalau di Januari ada 3 pegawai, kemudian masuk 2, berarti total pegawai tetapnya jadi 5. Nah, tapi ada pegawai tetap yang keluar juga. Kita lihat di bawah. Yang keluar itu adalah Eko Saputro yang berhenti bekerja per 31 Oktober 2019. Nah, tadi pegawai tetapnya 5, ternyata keluar nih 1 Eko Saputro. Berarti pegawai tetapnya sekarang berjumlah 4. Nah, karena ada perubahan jumlah pegawai tersebut, otomatis besarnya PPh yang akan disetorkan itu akan berubah, akan berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Di mana di bulan sebelumnya, Januari sampai dengan September itu kondisinya sama. Jadi dari bulan Januari sampai dengan September, PT Jaya Abadi ini menyetorkan PPh 21 sebesar Rp901.867 untuk tiap bulannya. Nah, untuk bulan Oktober kita perlu menghitung dulu berapa jumlah PPh yang akan disetorkan. Nah, untuk menghitungnya sama dengan penghitungan PPh 21 pada biasanya ya. Dimana di sini ada penambah, lalu nanti dari gaji ditambah penambah jadi penghasilan bruto. Penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang jadi penghasilan neto. Kemudian penghasilan netonya kita setahunkan. Kemudian dikurangi dengan PTKP sehingga menjadi penghasilan kena pajak setahun. Dari penghasilan kena pajak baru kita kalikan tarif sehingga menjadi PPh 21 setahun. Lalu kita bagi per bulannya sehingga menjadi PPh pasal 21 untuk bulan Oktober yang akan kita cari nih pada penghitungan kali ini. Oke, kita mulai dari menghitung penambahnya dulu. Penambah ini kan udah diketahui ya, tunjangan transportnya 10% dari gaji pokok, jaminan kematiannya 0,30%, dan jaminan kecelakaan kerjanya 0,40% dari gaji pokok.
Jadi tinggal kita kalikan saja persentasenya dengan gaji pokoknya. Kemudian kita hitung penghasilan brutonya. Diingat lagi, penghasilan bruto itu keseluruhan ya, jumlah keseluruhan dari gaji pokok ditambah dengan penambah-penambahnya. Kita lanjut menghitung pengurang. Biaya jabatan, diingat lagi, besarnya biaya jabatan itu 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Tapi ada ketentuannya, yaitu besarnya biaya jabatan maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Jadi kalau biaya jabatannya ternyata lebih besar dari 500.000, kita hanya menuliskan di sininya 500.000 saja. Seperti si Heru Wibowo nih yang kita hitung di minggu lalu, biaya jabatannya karena lebih besar dari 500.000, maka yang kita tuliskan hanya 500.000 saja. Oke, kita lanjut. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua sudah diketahui persentasenya, maka tinggal kita kalikan persentasenya dengan gaji pokok. Jumlah pengurang ini kita total. Nah, kemudian kita mencari penghasilan neto sebulan. Diingat lagi, penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang 1 bulan. Ketika kita sudah mendapat penghasilan neto sebulan, maka kita setahunkan. Biasanya kita kan kalikannya dengan 12 ya, karena jumlah bulan dalam 1 tahun itu 12. Nah, tapi kali ini karena 2 pegawai ini baru masuk di bulan Oktober, berarti mereka tidak mendapatkan gaji selama 1 tahun full kan ya. Jadi dari Januari sampai September dia belum bekerja di sini, maka belum mendapat penghasilan dari sini. Penghasilan kedua pegawai ini, Indrayana dan Yogi, dimulai dari bulan Oktober. Jadi untuk menghitung penghasilan neto setahunnya, kita kalikannya dengan jumlah bulan di mana pegawai ini mulai bekerja. Bekerjanya bulan Oktober. Jika sampai Desember, berarti totalnya adalah 3 bulan, Oktober, November, dan juga Desember. Nah, maka penghasilan neto setahunnya kita kalikan dengan 3. Atau dalam artian, selama 1 tahun ini, 2 pegawai ini mendapat penghasilannya selama 3 bulan aja kan. Dari Januari sampai September belum mendapat, baru mendapat penghasilannya di Oktober sampai dengan Desember. Oke. Setelah penghasilan neto setahun, kita menghitung PTKP-nya. Untuk PTKP, kita lihatnya dari statusnya ya. Indrayana statusnya adalah menikah dan belum memiliki tanggungan. Maka untuk PTKP-nya, untuk wajib pajaknya sendiri 54 juta, kemudian ditambah dengan tambahan menikah 4.500.000.
PTKP-nya 58.500.000. Kemudian untuk Yogi Wirawan itu tidak kawin, maka PTKP-nya hanya untuk wajib pajak sendiri, nggak ada tambahannya. Jadi PTKP Yogi itu adalah 54 juta. Kemudian kita mencari penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Oke, nah kita lihat di sini penghasilan kena pajaknya ternyata minus nih jumlahnya. Nah, karena hasilnya adalah minus, maka dia tidak dikenakan PPh 21 karena jumlah penghasilan neto setahunnya belum melebihi penghasilan yang tidak kena pajak. Karena belum dikenakan pajak, maka kita nolkan saja semuanya. Nah, kita dapat ternyata PPh pasal 21 bulan Oktober untuk 2 pegawai yang baru masuk ini adalah 0. Atau kedua pegawai ini belum dikenakan PPh pasal 21. Kenapa? Karena penghasilan neto setahunnya belum melebihi penghasilan yang tidak kena pajak. Selanjutnya, kita mencari PPh 21 untuk pegawai tetap yang keluar, di mana ada satu pegawai yang keluar, yaitu Eko Saputro, berhenti bekerja per 31 Oktober 2019. Untuk menghitung PPh 21 bagi pegawai tetap yang keluar, kita perlu 2 langkah. Jadi yang pertama, kita mencari PPh 21 yang dipotong setiap bulannya. Lalu yang kedua, kita mencari PPh 21 yang terutang selama bekerja di PT Jaya Abadi. Jadi selama 1 tahun, di tahun 2019, Eko Saputro ini bekerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Kita menghitung dari Januari sampai dengan Oktober PPh 21 yang terutangnya itu berapa. Oke, yang pertama kita cari dulu PPh 21 yang dipotong setiap bulan. Caranya sama dengan penghitungan PPh 21 sebelumnya, atau sama dengan PPh di bulan Januari yang sudah kita hitung. Tapi kalau mau dihitung ulang juga boleh. Untuk penambah berarti kita kalikan dulu persentasenya dengan gaji pokok. Penghasilan bruto kita total semua dari gaji pokok ditambah dengan penambahnya. Atau penghasilan bruto itu jumlah penghasilan seluruhnya yang didapatkan selama 1 bulan tersebut. Biaya jabatan, penghasilan brutonya kita kalikan dengan 5%. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua, kita kalikan persentasenya dengan gaji pokok. Kemudian kita total, pengurangnya berapa? Untuk penghasilan neto, penghasilan bruto kita kurangkan dengan pengurang. Kemudian kita setahunkan. Lalu PTKP, kita lihat dari statusnya, kawin dan tidak ada tanggungan. Berarti 54 juta ditambah dengan 4.500.000 rupiah. Untuk PKP setahun, penghasilan neto setahun kita kurangi dengan penghasilan yang tidak kena pajak.
Kemudian kita bulatkannya itu ke bawah. Jadi yang Rp800 itu kita bulatkan ke bawah, sehingga PKP setahun setelah dibulatkan adalah Rp12.898.000. Kemudian kita kalikan dengan tarif. 12 juta berarti masuk ke tarif 5% ya. Lalu kita bagi 12 untuk mencari PPh 21 sebulan. Nah, didapat PPh 21 sebulannya adalah 53.742. Atau sama dengan PPh yang sudah kita hitung di bulan Januari. Jadi selama Eko Saputro ini bekerja, gajinya sudah dipotong PPh 21 untuk tiap bulannya itu sebesar 53.742. Kemudian kita lanjut mencari PPh 21 yang terutang selama bekerja di PT Jaya Abadi, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Ada dua cara yang bisa kalian pakai ya untuk menghitung PPh 21 yang terutang, yaitu yang pertama, kita menghitungnya per 10 bulan ini, dari Januari sampai dengan Oktober. Jadi dari mulai gaji, kalau yang sebelumnya kita hitung per bulan nih, gaji pokok per bulan, penambahnya per bulan, dan sampai di penghasilan netonya kita dapat per bulan. Kalau yang bawah ini kita hitungnya per 10 bulan. Jadi gajinya kita hitung dari Januari sampai Oktober, penambahnya juga selama 10 bulan, pengurangnya sampai di penghasilan netonya kita dapat dari Januari sampai dengan Oktober. Atau kalau kalian agak bingung pakai cara yang ini, boleh kalian tetap hitung per bulan dulu sampai di penghasilan neto sebulan, baru kemudian di penghasilan neto setahunnya kalian hitungnya itu dari bulan Januari sampai dengan Oktober saja. Oke, kita coba ya satu-satu. Untuk yang cara pertama, jadi kita kalikan dengan 10 bulan. Kita menghitungnya per 10 bulan. Untuk gaji dari Januari sampai dengan Oktober, satu bulannya Eko Saputro mendapat gaji Rp6 juta. Maka jika 10 bulan, kita kalikan gaji per bulan ini dengan 10. Kemudian untuk penambah, per bulannya penambahnya adalah segini. Untuk tunjangan transport sebulan Rp600.000, jaminan kematian sebulan Rp18.000, dan jaminan kecelakaan kerja per bulannya Rp24.000. Karena di sini kita mencari selama 10 bulan, dari Januari sampai Oktober, maka kita kalikan penambah per bulan ini dengan 10. Sehingga penghasilan brutonya tinggal kita total. Untuk pengurang sama, pengurang per bulan ini kita kalikan dengan 10. Kemudian jumlah pengurangan, kita total ya, pengurangnya ada berapa. Kemudian penghasilan neto, Januari sampai dengan Oktober, dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang. Nah, kita dapat penghasilan neto selama 10 bulan ini adalah Rp59.499.000. Atau kalau kalian mau mencari dengan cara yang lainnya nih, cara yang bawah,
hitungnya per bulan dulu sampai di penghasilan neto sebulan. Berarti sama ya dengan yang atas nih. Kita copy paste aja. Baru di penghasilan neto setahun, kita kalikannya dengan 10. Kalau di yang ini kan kita kalinya dengan 12 ya, dalam 1 tahun. Tapi ternyata Eko Saputronya hanya bekerja sampai Oktober. Berarti kita kalikannya hanya sampai Oktober saja, atau selama 10 bulan saja. Sama kan ya hasilnya? Dari cara yang atas dan cara yang bawah itu sama-sama 59.499.000 untuk penghasilan neto selama 10 bulannya. Kemudian PTKP-nya 58.500.000. Untuk PKP kita kurangkan penghasilan neto dengan PTKP. Lalu PPh 21 terutangnya 999.000 ini kita kalikan dengan tarif. 999.000 berarti masuknya ke tarif 5%, maka kita kalikan dengan 5%. Kemudian ada PPh 21 yang sudah dipotong dari bulan Januari sampai dengan September. Caranya adalah kita kalikan PPh 21 sebulannya dikali dengan jumlah bulan. Dari Januari sampai dengan September, berarti jumlahnya itu adalah 9 bulan. Di sini PPh 21 terutangnya selama 10 bulan, yaitu adalah 49.950. 49.950 ini adalah total PPh 21 yang terutang oleh Eko Saputro. Jadi selama ia bekerja 10 bulan ini, ia wajib membayar pajaknya itu 49.950. Tapi di bulan-bulan sebelumnya, gajinya itu telah dipotong pajak per bulannya 53.742. Sehingga sampai di bulan September, total pajak yang sudah dipotongnya itu 483.675. Nah, maka karena ada perbedaan ini ya, maka kita mencari PPh 21 kurang atau lebih dipotong. Caranya adalah PPh 21 terutangnya kita kurangkan dengan PPh 21 yang sudah dipotong. Maka ternyata ada kelebihan potong sebesar 433.725. Jadi utangnya segini, 49.950, ternyata yang sudah dipotong 483. Berarti kan kelebihan ya potongnya. Nah, kelebihannya itu berjumlah 433.725. Kemudian, berdasarkan peraturan Dirjen Pajak, tertulis bahwa karyawan yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh 21 yang terutang untuk 1 tahun pajak, maka kelebihan PPh 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan dengan pemberian bukti pemotongan PPh 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. Jadi kalau ada karyawan yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember, berarti Eko Saputro termasuk ya, karena berhentinya di bulan Oktober. Dan jumlah PPh 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan, PPh 21 yang telah dipotong berarti yang ini, lebih besar dari PPh 21 yang terutang untuk 1 tahun pajak. Yang terutang segini. Maka kelebihan PPh 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan. Jadi ada kelebihannya kan ya, karena PPh 21 yang dipotong lebih besar dari PPh 21 yang terhutang. Maka kelebihan ini harus dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan.
atau dalam soal ini adalah Eko Saputro. Jadi 433.725 ini harus dikembalikan kepada Eko Saputro. Oke. Kalau kalian menghitung dengan cara yang bawah, juga sama berarti ya. Untuk PKP, penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, dikalikan dengan tarif, yang sudah dipotong, PPh sebulannya dikali 9 bulan. Kenapa 9? Karena dari Januari sampai dengan September. Kemudian PPh 21 kurang atau lebih potongnya kita kurangkan dari PPh 21 terutang dikurangi dengan dari PPh 21 terutang dikurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong. Nah, hasilnya akan sama, ada kelebihan potong sebesar 433.725. Oke, kemudian kita rekap. Kita rekap seluruh pegawai yang ada, termasuk pegawai yang baru masuk dan juga yang keluar. Di bulan Januari, ada 3 pegawai. Kita taruh dulu semuanya. Tapi diingat, untuk Eko Saputro ada perubahan. Untuk Heru dan Kurniawan sama berarti dengan bulan sebelumnya. Tapi untuk Eko Saputro ada perubahan. Perubahannya dimulai dari penghasilan neto setahun. Kan sebelumnya kita menghitung untuk 12 bulan ya, tapi karena bekerjanya ternyata hanya 10 bulan, maka kita ganti 12-nya dengan 10. Ini kita ganti. Nah, PPh pasal 21 bulan Oktobernya kita gunakan yang atas. Karena pada bulan Oktober, Eko ini tidak dipotong PPh 21, tapi dikembalikan. Dikembalikan yang telah dipotong sebelumnya. Jadi 433.725 ini dikembalikan ke Eko Saputro. Kemudian baru kita masukkan pegawai tetap yang baru masuk. Ada Indrayana dan Yogi, yang keduanya belum dikenakan PPh 21. Oke, Ibu tandai merah untuk pegawai yang keluar dan biru untuk pegawai yang baru masuk. Sedangkan yang dua di atas ini sama seperti bulan sebelumnya. Nah, setelah direkap, jadi pada bulan Oktober yang dipotong pajak adalah 2 pegawai ini, Heru dan Kurniawan. Kemudian Eko akan dikembalikan pajaknya, lalu 2 pegawai baru belum dikenakan pajak. Sehingga total PPh pasal 21 yang akan disetorkan yaitu Rp142.150. Nah, kita sudah dapat untuk PPh pegawai tetapnya. Kemudian kita lanjut untuk PPh pegawai tidak tetap. Karena di ketentuannya ini tidak ada perubahan ya. Yang ada perubahan hanya pegawai tetap saja, sedangkan kondisi lainnya sama dengan bulan September. Maka PPh 21 untuk pegawai tetap ini masih sama dengan bulan sebelumnya. Atau sama dengan PPh Januari yang telah kita hitung. Tinggal kita pindahkan saja ke PPh Oktober.
Jadi totalnya masih sama untuk pegawai tidak tetap. PPh 21 yang akan disetorkan itu Rp272.250. Terakhir, tinggal kita total PPh 21 Oktober pegawai tetap berapa dan pegawai tidak tetap, sehingga total PPh 21 untuk keduanya adalah Rp414.400. Nah, jumlah inilah yang akan kalian masukkan ke surat setoran pajak. Nanti totalnya kalian tulis di sini. Pengisiannya sama dengan SSP Januari yang sudah kita bahas ya, tapi diingat perbedaannya ada di sini nanti. Pembayaran bulan apa, lalu masa pajaknya. Tahun pajak masih sama 2019. Jumlah pembayarannya dan juga tanggal penyetorannya. Oke, untuk SSP-nya silakan diisi sendiri ya. Diisi masing-masing karena ya Ibu yakin kalian bisa untuk mengisi surat setoran pajaknya. Kita lanjut untuk PPh Desember yang terakhir nih. Di sini ada perhitungan PPh untuk masa pajak terakhir. Ini untuk mengingatkan saja untuk PPh yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu untuk pegawai tetap di bulan Januari, untuk PPh Januari sampai dengan September, itu ada 3 pegawai tetap ya, di mana total PPh-nya Rp629.617. Kemudian untuk Oktober, kita pindahkan lagi. Nah, di Oktober itu ini karena tadi berubah, maka kita ganti ya, PPh 21 bulan Oktobernya itu adalah segini. Sehingga totalnya 142.150. Ini tinggal kita pindahkan saja dari yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian baru kita mencari PPh Desember untuk masa pajak terakhir. Untuk Eko Saputro kita taruh di bawah, kita pisahkan karena dia sudah keluar. Lalu kita pindahkan lagi untuk Heru, Kurniawan, Indrayana, dan Yogi. Oke, kita cek. Ada perubahannya itu di sini berarti ya. PPh 21 yang sudah dipotong dari bulan Januari sampai dengan November. Nah, cara mencarinya adalah PPh 21 selama 1 bulannya. Yang ini kita kalikan dengan Januari sampai dengan November, berarti ada 11 bulan. Kita kali dengan 11. Untuk yang bawah sama, kita kali dengan 11. Karena ini tidak dikenakan pajak, berarti masih 0 ya. Lalu selanjutnya kita mencari PPh 21 yang kurang atau lebih. Caranya adalah PPh 21 setahun kita kurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong. Kemudian kita total. Jadi di bulan Desember untuk Heru Wibowo dan juga Kurniawan itu masih dipotong pajak sebesar segini masing-masingnya, sehingga total PPh 21
untuk bulan Desember itu adalah Rp575.875. Kemudian, setelah dapat pegawai tetapnya berapa, total PPh-nya, kita lanjut untuk pegawai tidak tetap ini karena tidak ada perubahan ya dari sebelum-sebelumnya, maka kita masih menggunakan penghitungan yang sebelumnya. Totalnya masih sama. Kemudian barulah kita jumlahkan untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Dan kita dapat untuk totalnya yaitu Rp848.125. Nah, jadi total inilah yang akan disetorkan oleh PT Jaya Abadi di bulan Desember. Maka kalian tinggal membuat SSP-nya, surat setoran pajaknya, untuk jumlah setoran sebesar Rp848.125. Caranya masih sama dengan yang bulan-bulan sebelumnya. Silahkan diisi masing-masing. Lalu nanti setelah selesai dikerjakan untuk penghitungan dan juga surat setoran pajak untuk bulan Oktober dan Desember, kalian kumpulkan di Google Classroom yang Ibu buat ya. Jika ada pertanyaan, silahkan personal chat ke Ibu di WhatsApp, atau kalau mau komentar di Google Classroom-nya juga boleh. Mungkin sampai di sini untuk penjelasan penghitungan PPh dan juga pengisian SSP. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.